Eva, kalau kita melihat orientasi jangka panjang, memang kemudian Indonesia harus bertumbuh pada sektor manufaktur. Indonesia harus bertumbuh pada nilai-nilai tambah atas komoditas-komoditas unggulan tersebut. Karena kalau kita kemudian mengandalkan pada sumber daya alam yang kemudian hanya kita ekspor dalam konteks raw material, maka tentunya nilai tambahnya tidak akan maksimal dan sangat-sangat tergantung dengan harga global. Karena bagaimanapun kalau berbicara harga batu bara misalnya, harga CPO juga, maka tentunya selain masalah bisnis technically sangat tergantung dengan konsensus politik global. Akan ada tangan-tangan tidak terlihat yang akan mempengaruhi harga-harga atas komoditas-komoditas unggulan tersebut. Nah, artinya Mbak Iva, Indonesia harus fokus dengan penguatan nilai tambah, Indonesia penguatan dengan manufaktur. Sebagai contoh, Indonesia sebenarnya sudah membuat peta jalan investasi sampai dengan tahun 2035 untuk penguatan-penguatan nilai tambah atas komoditas unggulan tersebut. Ini sebenarnya sudah sangat bagus, tinggal kemudian Mbak Iva, bagaimana kita menghindari konstruksi ekonomi yang terjadi ketika kemudian kita ingin beralih dari topangan ekonomi atas ekspor bahan baku kemudian ke pembuatan hilirisasi misalnya, termasuk bahkan kemarin bagaimana Kementerian Investasi sudah membangun peta jalan untuk membangun ekosistem mobil listrik misalnya di sektor hulunya. Kita membangun smelter nikel misalnya, kemudian di ujungnya bahkan kita memberikan subsidi untuk pemakaian kendaraan listrik. Ini adalah sekedar contoh kecil tentang bagaimana upaya pemerintah untuk berorientasi jangka panjang untuk penguatan ekonomi. Kalau kita ingin memitigasi dengan baik potensi terus penurunan atas harga batu bara maupun CPO, terutama komoditas-komoditas yang sangat-sangat dipengaruhi harganya oleh konsensus politik global. Nah, tapi kemudian sekali lagi Mbak Iva, bagaimana pemerintah harus memitigasi konstruksi ekonomi itu jangka pendek. Karena tentunya ketika kita membangun sebuah pola jangka panjang, untuk jangka pendeknya akan mengalami konstruksi. Misalnya ketika kemudian bertahap Presiden melakukan pelarangan nikel, tahun depan melarang bauksit misalnya. Kondisi-kondisi ini yang perlu dimitigasi dengan baik Mbak Iva. Tapi poinnya dan satu hal positif yang dilihat oleh teman-teman pengusaha adalah pemerintah punya komitmen yang luar biasa untuk membangun penguatan ekonomi nasionalnya. Demikian Mbak Iva. Oke, baik. Tadi kuncinya adalah di peningkatan nilai tambah begitu dari produk-produk yang memang kita selama ini berbasis kepada komoditas mentah begitu, seperti apa hal ini juga bisa ditingkatkan lagi sehingga memberikan nilai tambah yang baik, dan ini juga sebetulnya sudah menjadi fokus dari Presiden Joko Widodo ya Pak Ajib begitu, terkait dengan Iya, ya, hilirisasi misalnya harus dilakukan di dalam kalau negeri dan sesegera mungkin begitu. Nah, tapi tadi menarik berbicara terkait dengan untuk menghindari kontraksi dalam jangka pendek begitu, untuk menghindari kontraksi ekonomi, apalagi kita ketahui juga pasti ketika kita bertumpu kepada komoditas saat ini, kemudian kita harus beralih begitu kepada produk-produk yang memang sudah terhilirisasi ataupun juga produk-produk manufaktur. Ini kan artinya memang perlu ada transisi dan perlu betul-betul kerjasama dari berbagai pihak dan juga stakeholder terkait begitu ya, sehingga ini juga strateginya betul-betul harus matang. Tanggapan Anda Pak Faisal seperti apa? Ya, saya sangat setuju sekali ya. Dan sebetulnya kalau kita memperhatikan tren surplus perdagangan kita dalam beberapa tahun terakhir, memang peran daripada harga komoditas itu sangat besar. Nah, tapi ada satu hal ya yang saya rasa perlu diangkat di sini adalah bahwa ada beberapa ekspor manufaktur kita yang mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian daripada strategi hilirisasi tadi yang disampaikan oleh Mas Ajib. Nah, salah satu kalau kita melihat ekspor besi baja kita, nah itu mengalami akselerasi yang sangat signifikan sebetulnya sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang ya. Nah, jadi ini yang ikut juga mendorong surplus kita di samping harga komoditas. Nah, sekarang ketika kita melihat harga komoditas sudah mulai ada penurunan, batu bara mulai turun, CPO mulai turun, kemudian juga ada nanti larangan juga ekspor untuk mineral yang lain ya, karena strategi untuk hilirisasi. Nah, ini tapi besi dan baja itu terus tinggi ya, terutama ke Tiongkok ya. Nah, jadi ini yang salah satu contoh saja, dan ini berkontribusi bagus ya terhadap ekspor kita. Nah, hanya saja yang perlu dilihat juga lebih dalam lagi bahwa, nah ini kalau kita melihat sebetulnya besi baja ini kan dari nikel ya, terutama untuk nikel dengan bahan baku kadar yang tinggi. Nah, sebetulnya kalau hilirisasi ini bisa lebih tepat lagi juga menyasar kepada pengolahan nikel untuk pembuatan baterai katoda, ini sebetulnya yang dari bahan baku nikel dengan kadar rendah. Nah, ini sebetulnya reserve-nya lebih banyak. Nah, investasi yang lebih didorong semestinya adalah lebih banyak ke sini, apalagi kita ingin tadi seperti dikatakan oleh Mas Ajib, ingin mendorong sampai ke kendaraan listrik. Nah, yang terjadi sampai sekarang ini masih ke besi dan baja. Ya bukan berarti tidak bagus, tapi maksudnya kalau kita bandingkan dengan reserve yang kita punya lebih banyak itu tadi untuk katoda
baterai listrik. Nah ini kalau didorong kan justru malah bisa mendorong linkage yang bagus antara hulu dan hilir untuk pengembangan industri kendaraan listrik. Maksud saya begitu. Dan itu akan membantu nanti dalam jangka panjang untuk surplus perdagangan kita di luar dan meninggalkan ketergantungan terhadap komoditas. Oke.